Nah, jadi buat Anda yang misalnya nggak suka dengan penampilan Way of Wade 12, ini adalah pilihan yang tepat. Nah, sesuai request kalian, kali ini kita akan mereview Wade 8085 yang Ultra. Saya udah coba dan sepatu ini memang terbaik ketimbang Wade 808 yang lainnya. Enak banget, empuk, kemudian dia juga low to the ground. Jadi buat Anda yang penasaran, mendingan saksikan reviewnya sampai selesai. Nah, kayak biasa kita bahas dari boxnya dulu. Boxnya kayak 808 yang lain, hitam kayak gini. Terus ada kalimat-kalimatnya dan ada serinya di sini. Dalamnya polos. Terus ada tagnya lagi. Sama kayak biasa, lining ada garansinya ya. Oke, sekarang sepatunya. Kebetulan ini colorway yang lizard yang banyak dijual saat ini. Terus dia ini hologram ya. Menarik banget, logo liningnya di belakang, terus ada 808 di samping, lalu ada tanda tangan di Wayne Wade lagi di sini, dan di telapak kita lihat ada karbon yang diekspos. Oke, secara keseluruhan sih ini simple, keren banget. Pilihan warna menarik lainnya tentu bikin jadi pusat perhatian. Saya suka nilainya 9 dari 10. Oke, sekarang kita lanjut ke traksi, dan bisa dibilang ini traksinya oke banget, standar kalau lihat traksi yang bagus yang kayak gini-gini nih. Jadi polanya herringbone, terus dia ke segala arah sampai bagian atas juga melengkung kayak gini. Untuk berhenti lurus ataupun ke samping nggak ada masalah sama sekali. Kemudian ini juga nggak kelihatan ya kalau kotor. Padahal ini udah banyak banget debunya nih. Dan pilihan warna kayak gini bikin Anda nggak usah repot-repot untuk cuci sepatu setiap habis digunakan. Jadi lebih awet tentunya. Sekarang kita ngomongin soal transisi. Jadi sepatu ini transisinya bagus banget. Mungkin kayak running shoes ya. Dia di belakangnya juga melengkung gini, di depannya juga. Dan ini fleksibel banget. Sehingga nyaman banget kalau mau lari-larian. Apalagi dia punya core feel yang bagus banget. Nah, ini buat guard yang mainnya cepat, yang suka godek-godek, ini enak banget. Nah, menurut kami kekurangannya cuma di bagian sini aja masih ada slip-slipnya. Mungkin karena tractionnya dibuat lebih ramping nih di bagian sini. Untuk penggunaan outdoor nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk bagian traksi kami berikan nilai 8,8 dari 10. Lanjut ke bantalan, dia sama kayak seri-seri sebelumnya, masih pakai drop-in midsole kayak gini. Dan yang terbaru Super Boom, enak banget. Ini empuk banget, lihat deh. Kemudian dia juga tebal, jadi buat yang bobotnya berat tentu lebih enak ketimbang pakai seri-seri sebelumnya. Di bagian depan tuh lebih tipis dan terasa banget lapangan dengan baik. Jadi kalau buat godek-godek tuh nempel banget rasanya. Ada feel lapangannya di bagian depan sini. Untuk yang suka lompat-lompatan juga terasa bouncy. Jadi cushioning yang terbaru ini menurut saya lengkap banget. Dapat core feel-nya dan dapat bouncy-bouncy-nya kalau pengen lompat. Untuk di bawahnya midsole kita lihat banyak banget ventilasinya. Jadi kalau main di tempo yang cepat, terus misalnya lapangannya gerah, membuat sirkulasi di bagian bawah telapak lebih nyaman. Tapi ada kekurangannya tentunya kalau pakai drop-in midsole gini. Yang pertama, untuk yang kakinya lebar biasanya terasa nggak nyaman. Mungkin juga kesempitan pakai yang midsole-nya kayak gini. Terus yang kedua, ini ada umur pakainya. Dan kemungkinan dia juga lebih cepat kempes ketimbang yang reguler aja.
Secara keseluruhan nilainya 8,5 dari 10. Nah, ini agak unik buat yang tertarik membeli sepatu ini. Namun misalnya order secara online, Anda sebaiknya pilih true to size buat yang kakinya ramping. Karena ini sepatu karakternya sekarang lebih lebar ketimbang yang seri sebelumnya. Sementara buat yang kakinya lebar, bisa pilih upsize tapi jangan terlalu banyak. Karena lihat deh, di bagian depannya kayak gini nih. Lumayan lebar kan, dan dia bahan atasnya juga lembut. Jadi minim banget waktu break in. Oke, sekarang kita ngomongin bahan atas, dan yang paling saya suka ketimbang seri-seri sebelumnya adalah dia tidak butuh waktu break-in yang lama. Lihat deh, bahan atasnya tuh soft banget. Terus dia juga tidak kaku ya. Yang paling penting itu tuh, karena biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya tuh butuh waktu penyesuaian karena bahan atasnya kaku. Sementara yang ini tuh fleksibel banget. Lihat deh, ini bahan tekstilnya kayak gini. Kemudian ada fuse overlay, lalu ada plastiknya di bagian belakang, dan ada aksen-aksen karbon seperti ini. Keren nih secara tampilan, dan beberapa colorway juga menampilkan perpaduan yang asik banget, enak dilihat. Sementara yang ini nggak kalah menarik dengan adanya hologram seperti ini. Lanjut ke bagian pergelangan. Di bagian pergelangan ini paddingnya terasa cukup ya, terutama di bagian belakang sini, jadi kaki terasa terdesak ke bagian dalam. Dan di bagian sampingnya juga tergolong tebal, jadi ankle tuh kalau kita ikat tali dengan kencang tidak mudah goyang. Sementara untuk lidahnya sebenarnya mirip sama seri sebelumnya, gak masalah juga sih. Ini juga sampingnya nyambung ya kayak gini, dan banyak sekali ventilasinya, terutama di bagian bawah lidah ini. Dan juga depan sini nih, banyak ventilasinya, nyaman banget. Sementara di bagian depan tuh terlihat bertumpuk seperti ini nih. Oke, yang terakhir kita bahas talinya. Talinya tuh gepeng, terus ada aksen-aksennya kayak gini dan panjang. Jadi sebaiknya Anda ikat 2 kali supaya tidak mudah terlepas saat di pertandingan. Secara keseluruhan untuk bahan atas nilai 9 dari 10. Yang terakhir kita ngomongin kunciannya. Jadi kunciannya tuh oke punya, dia punya pergelangan yang bagus banget. Sementara untuk bagian depan ada plastik-plastik di sisi luar seperti ini. Kemudian fuse overlay-nya juga bikin bahan depannya lebih kaku, tidak over fleksibel jadinya. Dan di bagian tengah ini ada karbon. Dan karbonnya di sini tidak hanya bikin sepatu lebih stabil, tapi juga bikin lonjakan yang menurut saya oke banget buat Anda yang suka berlari cepat. Oke banget nih. Kemudian kalau Anda memilih size yang benar-benar sesuai, tinggal ikat tali dengan kencang, maka rasanya kayak salah satu sepatu basket pendek terbaik saat ini. Oke, itu aja. Saran saya adalah Anda pilih size yang benar-benar sesuai. Nilainya 8,5 dari 10. Nah, jadi buat Anda yang misalnya nggak suka dengan penampilan Way of Wade 12, ini adalah pilihan yang tepat. Sementara buat Anda yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk melakukan pre-order, saran saya sabar-sabar dikit aja. Menurut saya pilih aja warna yang paling menarik, karena kalau udah pre-order tentu waktunya lama. Secara keseluruhan nilainya 8,7 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.